Barusan Pak Rahmat menyebut 6.666. Pak Asep juga, Pak Abu juga. Syarat menjadi mukmin adalah dia tidak boleh percaya informasi apapun sebelum dia kaji, dia perhitungkan dan diamati. Nah, nanti sepulang di sini tugas masing-masing adalah menghitung ayat itu. Ayat Al-Quran bukan 6.666 ayat. Ayat Al-Quran semuanya berjumlah 6.236 ayat. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat, mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan. Ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, saya kedatangan tamu-tamu saya, orang-orang mulia ya, yang mau berkunjung ke tempat saya, mau bersilaturahmi. Ya oke, perkenalkan yang di ujung Pak Abu. Saya Pak Abu Siri, lahir di Batu Jajar, Bandung. Saya sekarang tinggal di Purwakarta, perbatasan Gunung Hijau. Halo, saya Rahmat, saya dari Cipayung, Jakarta Timur. Saya kebetulan kemarin memang udah janji beberapa kali dengan Bang Beni Budaya. Dalam benak saya dulu pernah Pak Abu pengen ke Pak Beni Budaya ini, tahunya kan padepokannya di sana di Sumatera. Iya. Ternyata alhamdulillah ini bisa ketemu deket di Bogor gitu. Ya, saya alhamdulillah bisa ketemu silaturahim, bisa diterima di sini bersama Pak Abu Siri, dan itu saja perkenalan saya. Oke. Pak Asep. Nama saya Asep Sidik dari Ciampea, Cenangning ya, Bojong Jengkol. Bahwa pada awal mulanya saya nggak mau ikut karena mendengar bahasa Jakarta. Kenapa saya bisa nggak mau ikut? Karena ada prinsip dari alamiahnya ya, perjalanan itu di Bogor katanya mau sampai tembus. Ternyata saya hilangkan image Jakarta Bogor itu nggak ada perbedaan. Tujuannya kan ke Jakarta, karena informasi kan dari Rawamangun apa. Ternyata memang alam yang sesungguhnya itu ramalannya jawaban sayanya yang nggak boleh itu. Akhirnya Bogor-Bogor juga kan. Saya juga kaget tadi pas Sherlock terlokasi, saya tujuannya Waramangun, gas langsung dari Ciampea ke Waramangun. Lah, pas saya baru di lampu merah Atang Sanja, lah di Bogor ini ternyata. Udah kedekatan. Iya, Ya. dekat. Wah, Ternyata kan yang saya maksud gini, image yang benar kata-katanya yang dari pengkajian itu dijawab dengan alamnya tersendiri, padahal kita kan nggak tahu. Pak Asep kaget. Lah, Bogor lagi gitu. Berarti sesuatu yang sudah putus dari pikiran saya kok nyambung juga alamnya, karena begini kan nggak mungkin Pak Beni kita tunggu dulu yuk di Bogor karena biar nyambungin sejarah yang saya lagi telusuri. Ternyata kan alamnya Bogor-Bogor juga gitu. Jadi ya, kalau kita mendengar pembicaraan Pak Asep ini, di sini kita paham ada istilah orang Barat itu loa ya. Jadi begini, suatu ketika saya punya teman, dia sangat suka angka 17. Betul nggak suka, akhirnya rumah makannya juga dikasih nama rumah makan 17 provinsi. Saya suka nomor 17. Nah, kan jadi terhubung. Jadi karena kesukaannya itu, akhirnya dia setiap pergi kemana dapat nomor pesawat 17, dapat ini 17. Akhirnya dia bertanya sama saya terangkanlah angka 17 itu. Dan kebetulan saya juga suka angka 17, ya toh? Dan sebenarnya memang sudah menjadi hukum alam ketika kita menyukai sesuatu, dan siapa saja yang suka sesuatu itu dia akan terhubung. Walau dari daerah yang berbeda. Seperti Pak Asep tadi mengatakan pemahamannya Bogor tadi kan. Walaupun saya orang Sumatera, ya ternyata ketemunya di Bogor ini. Nah, kita bahas angka 17 ya, karena Pak Asep suka angka 17. Sekarang saya bertanya sama Pak Asep, Pak Abu, sama Pak Rahmat.
Al-Quran berapa ayat? 6.666. Ya, berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa ayat? 6.660. Nah, jadi sahabat, syarat sebagai mukmin adalah alif, lam, mim. Jadi dalam Al-Quran disebut hanya Allah yang tahu maknanya kan. Oke? Sebenarnya di ayat-ayat setelahnya juga diberitahu hanya orang-orang tertentu yang mengetahui maknanya. Iya. Tapi kita tidak harus berpanjang-panjang. Alif, lam, mim. Dalam kajian kita tasawuf, alif adalah Allah, Ya. lam adalah Jibril, mim adalah Muhammad. Ya. Di situ ilmu datang. Jadi alif, lam, mim itu jika digabung menjadi ilmi atau ilmu. Paham? Jadi ilmu adalah pengetahuan. Jadi kenapa dalam Al-Quran disebut hanya Allah yang tahu? Karena memang dirahasiakan. Hanya orang-orang yang dibuka oleh Allah intelektualnya akan memahami maknanya. Itu semua dari petunjuk Allah. Itu sebabnya alif dalam kitab tasawuf dihakikatkan kepada Allah, lam kepada Jibril, mim kepada Muhammad. Jadi yang ilmu itu adalah datang dari Allah, disampaikan oleh Jibril, diterima oleh Muhammad sampai kepada kita ini. Lalu selanjutnya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab ini menjadi tunjuk bagi orang takwa. Nah, barusan Pak Rahmat menyebut 6.666. Pak Asep juga, Pak Abu juga. Syarat menjadi mukmin adalah dia tidak boleh percaya informasi apapun sebelum dia kaji, dia perhitungkan dan diamati. Nah, nanti sepulang di sini tugas masing-masing adalah menghitung ayat itu. Ayat Al-Quran bukan 6.666 ayat. Ayat Al-Quran semuanya berjumlah 6.236 ayat. Jadi bukan 6.666. Nanti soal kurangnya dulu ya. Nah, bagi kita untuk mengamalkan Al-Quran yang berisi ayat 6.236 ini adalah dengan menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu berjumlah berapa? 17 rakaat. Jadi ketika kita mengamalkan Al-Quran, terjawab dengan 17 rakaat sehari semalam yang wajibnya. Angka 17 digabungkan 1 tambah 7 sama dengan 8. Dan Islam itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Mana semesta alam itu? 8 penjuru angin. Ya. Jadi Asta berasta ya. ya. Jadi sebagai kita mukmin ini, kita harus membawa diri sehingga menjadi Islam rahmat bagi semesta alam. Jadi bagi sama siapapun kita tidak mempertentangkan perbedaan. Pokoknya rahmat. Ya. Rahmat. Oh, agamanya orang lain kita buat rahmat, yang akhirnya nanti dia tertarik masuk agama kita. Dengan perilaku kita, dengan adab kita. Orang di luar Islam, dia tidak akan tahu Islam itu seperti apa. Dia hanya tahu, oh Beni Budaya itu Islam. Ketika dia lihat Beni Budaya itu ngomongnya kasar, oh Islam kasar. Paham? Ya. Jadi maknanya kita sebagai orang Islam wajib mempunyai syiar. Syiar mana perilaku kita. Karena orang di luar Islam tidak tahu Islam itu seperti apa. Jadi wajar orang di luar Islam sebut Islam itu teroris karena itu yang dia lihat. Nah, tanggung jawab kita lah syiar yang benar sehingga memang menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi itulah soal yang 17 tadi. Kenapa Islam diidentikan dengan angka 55555 gitu? Apa itu pengkajian memang sudah apa memang ada hukum? Rukun Islam itu memang 5. Terus kata Islam juga 5. Ya. ISLAM. Ya, tapi kan di Arab kan tidak. Ya. Nah, di Arab lain lagi. Di Arab I itu tidak dibaca. Ya. Ya, jadi itu hanya orang-orang tua kita, tuan-tuan guru kita dulu bertujuan agar kita bisa memahami nanti. Jadi dibuat penggambaran agar makna dari yang mereka buat itu biar cucu-cucunya tidak sulit memahami. Jadi itu saja. Jadi bukan. Kenapa Islam itu urusnya 5? Tidak. Karena perkataan Islam berasal dari Arab. Ya, kalau melihat huruf Arab nggak 5 lagi. Ya toh? Alif, sin, lam, mim. Ya. 4 cuma kan? Ya toh? Seperti itu. Berarti 6.666 itu cuma cenah ya? Iya, cuma cenah. Dan itu mesti dikaji ulang. Jadi makanya
demikianlah kitab ini menjadi petunjuk bagi orang takwa. Ya, itu yang penting. Maaf, kan itu 6236 ya, itu hilangnya banyak sekali. Itu yang hilang itu bisa dimasukkan jadi ayat 666. Ada beberapa pengkajian, tapi yang jelas tuan-tuan guru dulu mungkin saja ada kesilapan dalam menjumlah. Nah, sama saja dengan begini. Ada timbul pertanyaan. Sekarang saya bertanya sama Pak Abu dulu. Baginda Nabi kan mengatakan bahwa nanti Islam itu akan terpecah menjadi beberapa golongan, tapi hanya satu yang benar kan? Iya betul. Tapi dari masing-masing itu menganggap dia benar, ya toh? Ya. Dan dari masing-masing menganggap dia mengikut ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Pak Abu yang benar itu yang mana? Gini kan, tadi balik ya, kalau Arab itu tiga ya, A, I, U. Ya, kalau Indonesia tuh A, I, U, E, O, itu 5. Balik lagi saya ngaji Quran angin pisan ngapinane wis ngerti angin pisan ngelakonane wis ngelakonane angin pisan ikhlasnya ya. Perjalanan itu kan perlu proses. Yang tadi 73 golongan hanya satu yang selamat ya. Kebenaran itu milik satu ya, milik Allah ya. Semua orang itu diperebutkan ke semua orang. Jadi kadang-kadang orang tadi ada yang langsung dengan dirinya langsung ke Khalik. Jadi proses dia dalam perjalanan. Proses dalam perjalanan yang langsung ke Khalik. Yang kedua ada orang prosesnya belajar, yaitu belajar itu tergantung yang dia pelajari, tidak terbentuk. Tapi kalau orang pegangannya dari sana Adam ke sini pegang terus, itu pasti harus tahu zaman berjaman. Zaman berjaman itu tali Allah nggak akan putus. Karena tidak putus ya. Jadi janji Allah kan bahwa tali Allah itu tidak akan putus. Berarti secara hakikat orang itu tergantung orang mengajinya langsung ke hakikat atau langsung syariat, pegangan syariat. Nah, dan dari perkembangan itu orang berkreasi dengan dirinya sendiri ya, gitu kan, dengan kreasinya sendiri. Kreasinya kadang-kadang orang itu diciptakan sama Allah, bahkan ada yang berbalik. Yaitu dia menciptakan Allahnya sendiri, Tuhannya sendiri dengan kreasinya. Kenapa jadi 73 golongan atau apa? Itu karena Rasulullah udah tahu rasanya. Rasa orang itu pinternya kayak apa. Gitu. Sehingga dia 73 golongan itu semua juga itu umatku. Kenapa yang satu itu selamat? Selamat itu ya itu tadi ada banyak orang yang ma'rifatullah tapi tidak marifat Rasul. Jadi yang tidak pegang, ada yang pegang dua-duanya, Allah sama Rasulnya, ada yang pegang Allahnya doang lah. Nah, petunjuk yang di daratnya mah tidak. Jadi menurut saya kalau secara syariat ya kebanyakan orang ya, biarpun dia nggak ahli ya, kebanyakan jarang lah berjamaah kan. Kalau berjamaah tuh berkumpul ya, berkumpul. Kalau saya sholat, misalkan sholat maghrib, itu mah berarti orang berjamaah kan, berarti ahli fardu berjamaah ya. Tapi itu tergantung orang, nggak bisa kita itu mengukur ya. Dikukur gitu ngaku sendiri. Yang penting yang menilai Allah dan Rasulnya. Betul. Tapi karena memang jelas baginda mengatakan hanya satu yang benar, pertanyaannya satu yang benar itu mana? Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.